Halo para sobat Dadudi Mancing, selamat berjumpa kembali dengan saya Yudi di channel Dadudi Mancing. Kali ini kita memancing target ikan nila, yaitu dengan menggunakan umpan cacing. Sebelum memancing kita akan mencari umpan terlebih dahulu, yaitu cacing tanah atau cacing sawah. Untuk mencari tempat cacing yang banyak kita harus mencari tempat-tempat yang lebih lembab, seperti di pinggir-pinggir sungai atau di pinggir-pinggir sawah. Jadi kita mau gali cacing dulu dari sini untuk umpan. Karena kondisi tanah yang sudah lembab, kita pun akan dapat dengan mudah menggali tanah, yaitu hanya dengan menggunakan sebuah batang kayu yang sudah dilancipkan ujungnya terlebih dahulu. Tidak lama menggali, tanah pun sudah gembur dan cacing-cacing pun sudah bisa dikumpulkan. Cacing sudah mulai terkumpul, namun jumlahnya masih sangat sedikit, dan saya pun melanjutkan penggalian. Menggali cacing dengan sebatang kayu pun cukup mudah, hanya dengan menancap-nancapkan batang kayu lalu mencongkelnya. Ketika tanah sudah tercongkel, cacing-cacing pun dapat dengan mudah dikumpulkan. Karena cacing sudah dirasa cukup, saya pun hendak melanjutkan perjalanan menuju spot untuk mancing. Ini hasilnya, sama cacingnya sudah dapat. Kita lanjut cari spot yang bagus dari sana. Ini kawasan sawah sedang kalah, tanahnya berhabis dibajak. Spot mancing yang saya tuju kali ini jaraknya cukup jauh, yaitu dengan perjalanan kurang lebih sekitar 700 meter berjalan kaki melalui pesawahan. Sepanjang perjalanan saya melewati pesawahan yang sedang dikelola. Karena musim hujan telah tiba, para petani pun sudah mulai mengelola sawahnya dengan tujuan agar dapat ditanami dengan segera. Sepanjang perjalanan panas pun terasa lebih terik daripada biasanya. Terasa sangat menyengat, seakan membakar kulit. Cuacanya sangat terik guys. Panas sekali. Karena di bagian pinggir sawah lebih teduh, saya pun memilih jalur pinggir agar tidak terlalu panas. Di sini saya sudah sampai di sebuah sungai, namun kurang bagus untuk spot mancing, dan saya melanjutkan perjalanan menuju spot yang saya tuju. Kita ke ujung sana, sejauh. Cari spot yang bagus. Kalau di sini terlalu dangkal, ikannya kecil-kecil. Dengan perjalanan yang cukup jauh, saya berharap hasilnya juga tidak akan mengecewakan.
Sepanjang perjalanan saya melewati persawahan dan perkebunan, melalui berbagai rintangan, terkadang panas terik dan terkadang sejuk, dan terkadang tanjakan dan turunan yang harus dilalui. Namun semua kelelahan itu akan terbayar dengan pemandangan indah sepanjang perjalanan yang kita temui. Panas. Perjuangan untuk menemukan spot memancing yang bagus tidaklah mudah. Namun semua itu bagi para pemancing adalah bagian dari keseruan. Kita sudah hampir sampai. Kita sudah sampai di spot. Ada ular. Ini dia spotnya. Akhirnya setelah beberapa menit perjalanan saya pun sampai di tempat yang dituju. Saya akan coba di sini. Ini bekas banjir. Dengan rasa lelah dan panas terik, saya pun sudah tidak sabar untuk segera beristirahat di pinggir sungai. Akhirnya sampai juga di spot. Capek. Ini spotnya nanti kita akan coba di sini. Itu kayaknya terlalu keruh ini. Kayaknya nggak tahu bagaimana hasilnya. Kita akan coba. Sesampainya di spot, saya hendak melepaskan lelah terlebih dahulu, sambil menikmati gemercikan air dan pemandangan alam yang indah. Setelah sampai di spot, karena terlalu haus dan lelah, saya pun sudah menghabiskan air minum setengah botol. Baru sampai di spot, air minum sudah habis setengah botol. Belum mulai mancing ini, minum sudah habis setengah botol. Say what, I will love you, and I will love you. How many things in this world do you love enough to be true to yourself? As you are, people will love you as you are. Such a chameleon,
Untuk percobaan pertama, saya melemparkan pancing di sebuah genangan air di dekat sungai. Namun setelah lama menunggu, tidak ada ikan yang memakan umpan. Bahkan pancing saya pun sempat tersangkut di salah satu ranting di dalam genangan air. Dan saya pun memutuskan untuk pindah ke tempat yang sebelumnya, berharap akan ada ikan yang memakan umpan. Such a chameleon, gets your covers out. Your face has lost its confidence. Words not making any sense. Well, there's no place to hide when you shy away inside the same old story. Are you in your disguise? And if you are, say what, and I will love you. And I will love you. How many things in Makan. Mari kita lihat ikannya. Dan benar saja, tidak lama menunggu setelah pancing saya lemparkan, terlihat pelampung bergerak-gerak, tanda ada yang memakan umpan. Dan saya pun segera untuk mengejarnya. Saya pun mendapatkan seekor ikan nila yang ukurannya cukup besar. Dan ini adalah ikan pertama yang saya dapatkan hari ini. Ikan nila besar. Hampir lepas. Lumayan, mantap. Sambil menunggu ikan memakan umpan, saya menikmati suasana alam, meminum kopi di bawah angin sepoi-sepoi, dan sesekali memperhatikan pelampung kalau sudah ada ikan yang memakan umpan. Terlihat pelampung saya bergerak-gerak seperti ada ikan yang memakan umpan. Saya pun segera untuk mengeceknya. Namun setelah saya menarik pancing, ternyata pancing saya tersangkut pada sesuatu. Dan tanpa pikir panjang, saya pun turun untuk memperbaiki pancing yang tersangkut. Untuk masuk ke dalam sungai yang alirannya tenang seperti ini, kita perlu sangat berhati-hati karena batunya sangat licin. Karena aliran sungainya yang sangat tenang, lumut-lumut pun banyak bertumbuhan di batu-batu yang terendam air. Dan batu-batu pun menjadi sangat licin. Such a chameleon, gets your covers out. Your face has lost its confidence. Words not making any sense. Well, there's no place to hide when you shy away inside the same old story. Setelah pancing saya berhasil, saya angkat, saya pindah spot ke arah hilir sungai.
Namun di sini pun saya masih kurang beruntung. Saya strike hanya seekor ikan nila yang masih kecil. How many things in this world do you love enough to be true to yourself? Saya pun pindah spot lagi dan di sini pun saya strike beberapa kali. Namun masih kurang beruntung, ikan yang saya dapatkan masih kecil-kecil. Setelah saya pindah lagi ke spot di bawah pohon, di sini terasa jauh lebih sejuk. Di sini saya justru mendapatkan seekor ikan betok yang ukurannya masih kecil namun sudah cukup dewasa untuk ukuran ikan betok. Nama ikan ini kalau di kampung saya biasa disebut dengan ikan puyuh. Kalau di tempat teman-teman namanya ikan apa ya? Karena sudah tidak ada lagi ikan yang makan umpan, saya hendak berpindah spot lagi ke arah jalan pulang. Sambil pulang saya mencoba di beberapa titik spot yang saya lalui tadi ketika berangkat. Di sini saya merasakan getaran seperti ada sesuatu yang memakan umpan. Karena settingan pelampung saya yang terlalu dalam, pelampung pun tidak bergerak ketika ada ikan yang memakan umpan. Dan ketika saya tarik, ternyata benar sudah ada seekor ikan nila yang ukurannya sedang sudah menelan mata pancing saya. Found something else to blame. Well, every reason's just the same. How we all like to hide, step away. Don't collide with my illusion. Ooh, are you in your disguise? And if you are, say you are, and I will love you. Dalam perjalanan pulang, pesawahannya yang begitu indah ketika disinari oleh matahari sore. Ketika saya mencoba di spot berikutnya, terlihat pelampung saya bergerak ditarik ikan. Dan ketika saya menariknya, justru mata pancing saya malah tersangkut di atas pohon. Such a chameleon, guess your cover's out. Found something else to blame. Well, every reason's just the same. How we all like to hide, step away. Don't collide. Agar dapat melepaskan mata pancing yang tersangkut, saya pun harus sedikit memanjat pohon. Setelah pancing berhasil saya ambil dari atas pohon, saya pun mencoba kembali di tempat yang sama. Di sini sepertinya ikannya masih ada yang mau memakan umpan. Pelampung bergerak pertanda ada ikan yang memakan umpan. Kita harus membiarkannya sejenak agar ikan benar-benar memakan umpan sampai ke mata pancing. Dan strike! Seekor ikan nila pun berhasil saya selamatkan. Mancing mania mantap. Sudah tidak ada lagi yang makan ikannya. Kita siap-siap mau pulang. Inilah hasilnya. Dan akhirnya hari sudah sore, ikan pun sudah tidak ada yang mau makan umpan. Dan inilah hasil mancing saya untuk hari ini. Enggak terlalu banyak hari ini. Lumayan ikan betok.
Kita rilis juga ini yang kecil-kecil. Ikan yang ukurannya termasuk kecil pun saya lepaskan kembali ke sungai agar dapat tumbuh besar dan bisa dipancing di kemudian hari. Demikianlah teman-teman petualang memancing saya kali ini. Salam lestari, salam petualang, dan sampai jumpa di video berikutnya.